Inilah antrian panjang calon penukar uang baru. Panjang antrian mencapai 1 km. Penukaran uang baru secara terpadu yang digelar Bank Indonesia di Gedung Kartini ini, antriannya sampai Stadion Gajayana, Kota Malang. Bahkan banyak warga yang datang sejak subuh. Warga rela antri panjang sejak subuh karena tahun ini penukaran terpadu secara massal ini hanya disediakan 1 hari saja. Namun untuk lansia, ibu hamil dan menyusui disediakan antrian khusus yang lebih cepat. Jadi berapa lama? Ini nanti diduluin. Oh, diduluin ya? Ya, karena ada anaknya. 2, 3, 5, 8 ya, 3 juga 8. 1, 5, 8, 1 juta. Perjuangan untuk tukar uang baru ini dilakukan demi tradisi bagi-bagi uang baru kepada keluarga di hari Lebaran mendatang. Bank Indonesia menyediakan kuota hingga 3.000 penukar. Dan dana yang tersedia khusus penukaran ini mencapai 11,4 miliar rupiah. Dari ini itu 3.000 penukar, masing-masing nominalnya 3,8. Jadi pecahannya kan macam-macam ya, sudah dari 1.000 sampai dengan 20. Bank Indonesia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena penukaran di kantor-kantor perbankan terus dibuka setiap harinya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan. Tidak hanya THR, komponen penerimaan lain seperti bonus, jasa produksi, penghasilan lain yang sifatnya tidak tetap juga akan dikenai pajak. Informasi pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan ramai dibicarakan publik. Selain gaji rutin atau tetap yang pasti diterima karyawan, pajak penghasilan atau PPh 21 juga akan dikenakan bagi penghasilan karyawan yang sifatnya tidak teratur atau tetap. Pemotongan pajak THR ini mengacu pada PMK nomor 168 tahun 2023, di mana tunjangan hari raya dikenakan PPh 21 atau potongan pajak penghasilan. Menurut Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, informasi ini sebenarnya bukan hal yang baru. THR, bonus, atau penghasilan apapun itu dikenakan pajaknya bukan baru-baru ini gara-gara TER ya. Sejak tahun berapa, Bu? Itu ya dari zaman dulu deh, dari memang Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diperkenalkan. Karena secara prinsip setiap tambahan kemampuan ekonomis itu pasti akan dikenakan pajak penghasilan. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, THR bukanlah bagian dari bonus, sehingga seharusnya tidak dikenakan pajak. That's not a bonus gitu kan. Nah, kalau best practice-nya di negara lain itu seperti tunjangan atau allowance untuk musim panas ya, liburan gitu. Iya. Oke. Jadi kalau orang pada saat musim panas itu di Eropa itu diberikan uang gitu ya supaya mereka bisa liburan gitu. Nah, ada juga uang cuti juga kayak gitu. Jadi kalau THR dipajaki is too much. Jumlah PPh 21 yang dipotong pada saat bulan diterimanya THR akan otomatis lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar. Lain halnya dengan potongan THR terhadap pihak swasta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi PNS tidak terkena potongan pajak penghasilan karena dibayar oleh negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang PHPU dengan agenda mendengarkan permohonan dari pemohon telah dilaksanakan. Dalam sidang, Ganjar Pranowo menegaskan gugatan yang diajukan lebih dari sekedar soal kecurangan Pilpres 2024. Sementara itu, kubu Anies Mohaimin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024. Sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sudah digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang diawali dengan mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon.
Dalam sidang perdana, penyampaian permohonan pemohon Ganjar Mahfud didampingi oleh Deputi Bidang Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Dalam persidangan, Ganjar menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan reformasi dan demokrasi di Indonesia. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024. Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang. Anies Baswedan selaku prinsipal di persidangan menyebut bahwa intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi adalah bahaya yang sangat nyata. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Selain itu, Anies juga meminta bangsa Indonesia memutuskan nasib demokrasi dengan memperkuat pondasi keadilan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud di MK terkait dugaan kecurangan pelanggaran pemilu berupa abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak tepat. KPU menilai gugatan tersebut salah sasaran. Posita permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU Akuo, sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHPU ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon, sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang mendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut.